Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 583. Susanti yang telah datang. Dilihat oleh Iwan. Iwan pun terkaget jadinya. Susanti mantannya terlihat berbadan dua. Iwan pun tak merasa akan kedatangan Susanti membawa rencana tak baik ke dirinya. Begitu pula dengan Kensin yang menganggapnya biasa. Kemudian Susanti pun berdiri di depan panggung utama, masih menunggu antri. Terlebih Francisca dan teman-temannya, serta pula bosnya, sudah mendekati Ririn dan Iwan. Berselang kemudian Ririn menyapa, "Hei Francisca, teman lamaku. Terima kasih ya sudah datang ke acara pernikahanku." Ririn tersenyum, menyapa Francisca dengan ramah. Terlihat di belakangnya Ririn masih ada Wati dan ibunya, dan juga para kerabat lainnya. Francisca pun melihatnya. Wati temannya itu sedang bicara dengan seorang laki-laki yang tak lain Paijo. Sambil melihat itu Francisca menjawab tanya Ririn, "Oh sama-sama Rin, maafkan kita ya Rin, khususnya aku ini, karena datang ke tempatmu dengan ramai-ramai begini, serta punya tujuan yang lain. Maafkan aku ya Rin." Teman-temannya Francisca pun bersalaman pula, memberikan ucapan selamat ke Ririn. Tak lupa pula ke Iwan. Dan bosnya Francisca berkata, "Oh ya Mbak Ririn, kenalkan nama saya Ibu Mila, dan mewakili pegawai saya ini untuk meminta maaf pada Mbak Ririn dan Mas Iwan ini. Barangkali ada hal yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan salah mereka." Ririn pun bingung jadinya, tak paham maksudnya. Memang ada apa sebenarnya? Sedang Iwan sendiri tak fokus di tempatnya. Konsentrasinya ke depan, ke Susanti yang masih berdiri itu. Iwan sudah mulai merasa ada hal yang tak baik untuknya. Sedang bos besar ayahnya Kensin terlihat memberikan sambutan. "Selamat datang tamu-tamu sekalian. Terima kasih sudah hadir di pernikahan Ririn dan Iwan. Sekedar diketahui, keduanya adalah teman anak saya. Ririn adalah teman sekolah SMP-nya, sedang Iwan teman kerja cleaning service. Dan saya sudah menganggapnya seperti anak sendiri, karena jasa-jasa Iwan sangat besar, di samping membantu menyelamatkan nyawa Kensin. Di waktu pernikahannya kemarin, Iwan juga berjasa membantu perusahaan pula. Meskipun demikian, Iwan itu tak mau diberi hadiah. Oleh karena itu, hari ini saya dan keluarga besar, beserta pemimpin perusahaan lainnya, secara khusus memberikan ucapan selamat pada Iwan dan Ririn. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, seperti kita-kita yang sudah tua." Ayahnya Kensin tersenyum. Kemudian melanjutkan bicara, "Oh ya, perkenankan saya secara khusus akan memberikan hadiah pada keduanya, sebuah rumah baru beserta isinya, di tempat yang paling indah. Banyak pemandangan alamnya, yang dibangun di proyek desa. Terdapat pula tempat usahanya. Biar Iwan dan Ririn nanti menjadi pengusaha pula, sekalian bisa bertani dan berkebun. Saat nanti mereka tak kerja ikut perusahaan." Kemudian simbol kunci rumah terlihat di bawah anak buahnya bos besar, yang berjalan menuju Iwan. Bos besar pun lalu berkata, memanggil Kensin anaknya untuk menggantikan bicara. Kensin pun datang bersama Kauri, kemudian memberikan sambutan. Kensin lalu bilang, "Terima kasih para hadirin semuanya yang sudah datang di acara penting ini. Sekedar diketahui, saya dan Iwan sudah berteman lama. Teman saat saya tinggal di kos-kosan. Baik suka maupun duka, kita selalu bersama, sampai Iwan menjadi teman kerja di satu perusahaan. Singkatnya Iwan seperti saudara, dan pacaran dengan Kauri ini dulu. Saya sering minjam motornya Iwan. Kemana-mana hanya naik motor bututnya. Terlebih Kauri juga suka. Meski motornya Iwan ketinggalan zaman, tapi kita nggak malu memakainya. Bahkan kenal dengan Mbak Rena Larazati yang pakai baju merah itu. Kita bertemunya karena motornya Iwan. Motornya Iwan yang saya pinjam.
menabrak mobil Lamborghini-nya Mbak Rena. Itu mobilnya ada di sini. Si Rena yang mendengarnya, tersenyum melihat ke Kenshin. Dan teringat akan kenangan itu. Kemudian Kenshin melanjutkan bicara. Oh ya, sebagai penghormatan untuk Iwan serta Ririn, saya dan Kaori akan memberikan hadiah. Kemudian terpancar lampu di area tengah gedung itu. Terlihat atapnya terbuka, keluarlah dari atas turun ke bawah. Sebuah barang tertutup kain hitam, yang berjalan perlahan-lahan turun ke bawahnya. Diiringi suara musik dentuman. Barang misteri itu turun ke lantai. Secara pelan-pelan, Kaori lalu bicara, ini Mas Iwan dan Mbak Ririn. Hadiah yang kita persembahkan untuk kalian. Pak Mori dan Pak Michael yang membuka kainnya. Semua orang pun melihatnya, termasuk Francisca dan teman-temannya. Dan tak lupa pula Susanti, yang begitu memperhatikan. Setelah dibuka semuanya, terlihatlah Lamborghini merah. Warnanya nampak indah, kilaunya begitu cemerlang. Francisca kaget melihatnya. Cowok yang diremehkannya kemarin, memberikan hadiah Lamborghini ke Ririn. Francisca dan teman-temannya, sampai terpukul dibuatnya. Sudah 3 kali rasanya, mereka dikejutkan, dengan kejadian yang mengagetkan. Dan live streamingnya yang masih berjalan. Para followernya Francisca dan teman-temannya. Mereka semua pun melihatnya, terkejut pula jadinya. Kedua mempelai yang sebelumnya, hendak dibuat malu oleh Miss Francisca. Dan juga akan dipamerin mobilnya. Ternyata mendapat kado mewah, kado Lamborghini merah. Yang lebih mahal dari mobilnya Francisca. Francisca masih syok rasanya. Ririn dan Iwan pun sama. Terkejut pula mereka. Iwan pun juga tak menyangka kalau Kenshin temannya akan memberikan hadiah mobil yang mewah. Padahal pernah dipikirnya, punya mobil tak mungkin rasanya. Karena kerjanya cleaning service, Iwan pun sangat senang. Sampai menangis jadinya. Begitu pula dengan Ririn, yang terharu melihatnya. Mendapat kado rumah beserta isinya. Serta pula mobil mahal yang baru. Tak hanya Ririn dan Iwan, kebahagiaan itu juga dirasakan oleh keluarga besar keduanya. Mereka sangat senang, saling berangkulan. Emaknya Iwan demikian, tak percaya akan rejeki anaknya, yang begitu banyak didapatkan. Paijo pun sampai menangis di depan Wati. Paijo lalu bilang sendiri, Wan Iwan, aku ikut senang Wan melihatnya. Tak menyangka Wan anak desa bisa punya mobil seperti itu. Pasti Wan nanti warga desa kaget Wan melihatmu pulang. Si Rena di tempat duduknya pun senang. Begitu pula dengan yang lainnya. Tapi tidak dengan Susanti. Susanti makin terpikat jadinya. Melihat kado yang mewah itu, Susanti makin gelap hatinya. Akan melakukan rencananya, ingin balikan dengan Iwan. Meski dengan cara berdosa, Susanti tak peduli. Pikirnya pun berkata, biar malu sedikit tak mengapa, asal Iwan kembali ke dirinya. Dan ia mendapatkan kado yang mewah. Terlebih kini lagi hamil. Pasti semua orang percaya ke dirinya. Merasa iba nantinya. Dan Susanti bersiap akan akting. Menangis-nangis di depan Iwan. Kemudian ia akan bilang, minta pertanggungjawaban Iwan. Karena menghamili dirinya, minta dinikahi pula. Susanti pun nekat. Dirinya berjalan menemui Iwan di pelaminan. Wah tak bisa dibayangkan. Apa jadinya nanti, kalau kebahagiaan itu diganggu? Akankah Ririn percaya dengan Susanti? Atau Susanti yang mendapat masalah? Di saat itu, live streamingnya Francisca masih menyala. Para followernya pun masih mengikuti. Menyaksikan acara pernikahan itu. Susanti yang tiba, tersorot pula kameranya Francisca. Terekam juga kamera teman-temannya. Dan Susanti itu pun kemudian berkata di depan Iwan. Tiba-tiba menangis dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.